Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeki Randy Elo, mahasiswa semester 1, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang problema pengangguran yang terjadi di Indonesia dan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, latar belakang. Alasan saya memilih topik ini karena pengangguran merupakan masalah utama yang penanganannya terus diupayakan oleh pemerintah dalam mengatasi kompleksnya masalah pengangguran. Pengangguran juga merupakan masalah yang memiliki pengaruh pada kemakmuran masyarakat dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pengangguran tidak terlepas dari jenis-jenis permasalahan makroekonomi yang berdampak besar dan cara mengatasinya pun relatif sulit. Pengangguran adalah isu makro yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi, tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan mereka sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja. Para ekonom mempelajari karakteristik pengertian pengangguran untuk mengidentifikasi penyebabnya dan untuk membantu memperbaiki kebijakan publik yang mempengaruhi pengangguran. Sebagian dari kebijakan tersebut seperti program pelatihan kerja dan membantu orang mendapatkan pekerjaan. Kebijakan lainnya seperti asuransi pengangguran serta membantu mengurangi kesulitan yang dialami para pengangguran. Akan tetapi, tetap saja kebijakan yang dilakukan malah akan memunculkan pengangguran lainnya. Misalnya, undang-undang yang menetapkan upah minimum yang tinggi cenderung akan meningkatkan pengangguran di kalangan angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang berpengalaman. Pengangguran menjadi masalah baru dalam sebuah negara atau pemerintah karena dengan adanya pengangguran menunjukkan bahwa kurangnya ketersediaan lapangan kerja bagi orang-orang dengan rata-rata kemampuan yang baik dalam mengerjakan sesuatu. Ini mengakibatkan imbas daripada ketidaksesuaiannya kompetensi dari seorang pekerja dengan tersedianya lapangan pekerjaan atau kurangnya pemilik perusahaan atau tempat kerja untuk mempekerjakan warga lokal karena cenderung mengambil tenaga kerja dari luar lokasi atau wilayah tempat kerja tersebut. Fenomena ini juga terjadi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana untuk ukuran sebuah provinsi yang sedang berkembang, lapangan pekerjaan sangat sulit untuk didapati oleh hampir semua kalangan, baik yang berpendidikan tinggi maupun tidak. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang pengertian, analisis, jenis, penyebab, dampak, serta upaya penanggulangan pengangguran. Yang ketiga, manfaat penelitian. Manfaat penelitian agar para siswa dapat memahami masalah pengangguran dan sebagai pencegah bagi siswa untuk masa yang akan datang supaya tidak menjadi pengangguran. Yang keempat, pembahasan. Yang pertama, pengertian pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Menurut Badan Pusat Statistik, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Menurut Sukimo, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seorang yang tidak bekerja namun secara aktif
mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambahkan penggunaan tenaga kerja. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lain. Selanjutnya, analisis pengangguran. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara berkembang seperti Indonesia dikenal istilah pengangguran terselubung, di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit dilakukan oleh lebih banyak orang. Jumlah pengangguran biasanya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru. Keengganan untuk menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Sebenarnya kalau seorang menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri akan berdampak positif untuk orang lain juga. Misalnya dari sebagian hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk membantu orang lain walau sedikit saja. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Pertama, berdasarkan jam kerja. Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang kedua, pengangguran setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Yang ketiga, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Yang kedua, jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dikelompokkan menjadi 9 macam. Yang pertama, pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran struktural. Yang ketiga, pengangguran teknologi. Yang keempat, pengangguran teknikal. Yang kelima, pengangguran musiman. Yang keenam, pengangguran setengah menganggur. Yang ketujuh, pengangguran keahlian. Yang kedelapan, pengangguran total. Dan yang kesembilan, pengangguran unik. Selanjutnya, penyebab pengangguran. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pengangguran dan perekonomian suatu negara adalah: yang pertama, turunnya output dan pengeluaran total. Yang kedua, tidak sebandingnya penawaran dengan permintaan pekerja. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Dan yang keempat, perubahan teknologi. Selanjutnya, dampak pengangguran.
Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara. Yang pertama, masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensi. Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah. Yang kedua, pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun. Yang ketiga, tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Dampak pengangguran terhadap masyarakat dan individu yang mengalaminya. Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya. Yang pertama, pengangguran dapat menghilangkan mata pencarian. Yang kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan. Yang ketiga, pengangguran dapat meningkatkan angka kriminalitas. Yang keempat, pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Yang kelima, pengangguran dapat meningkatkan angka kemiskinan. Selanjutnya, upaya penanggulangan pengangguran. Yang pertama, Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran atau GNPP. Untuk menanggulangi pengangguran maka dilakukan Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran dan mengarahkan semua unsur-unsur dan potensi di tingkat nasional dan daerah untuk menyusun kebijakan dan strategi serta melaksanakan program penanggulangan pengangguran. Salah satu tolak ukur kebijakan nasional dan regional haruslah keberhasilan dalam perluasan kesempatan kerja atau penurunan pengangguran dan setengah pengangguran. Kesadaran dan dukungan sebagaimana diwujudkan dalam kesepakatan GNPP menunjukkan suatu kepedulian dari segenap komponen bangsa terhadap masalah ketenagakerjaan, utamanya upaya penanggulangan pengangguran. Menyadari bahwa upaya penciptaan kesempatan kerja itu bukan semata fungsi dan tanggung jawab Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, akan tetapi merupakan tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan dan program masing-masing pihak, baik pemerintah maupun swasta, harus dikaitkan dengan penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Yang kedua, kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Masalah pengangguran harus dapat diatasi dengan berbagai upaya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945 Pasal 27 ayat 2. Sebagai solusi pengangguran, berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh. Untuk itu diperlakukan kebijakan yaitu pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada usaha kecil dan menengah atau UKM berupa bimbingan teknis dan manajemen, memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar, serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha. Menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya. Segera melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia.
Pemerintah juga harus melakukan program sinergi antara badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut, maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan mudah karena pengadaan bahan baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Pemerintah juga Indonesia harus segera mengembangkan potensi dan pengolahan sumber daya kelautan Indonesia dan pertanian, karena Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim dan agraris. Potensi kelautan dan pertanian Indonesia perlu dikelola secara baik dan profesional supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif. Yang ketiga, hubungan pendidikan dengan pengangguran. Pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada. Dan kata lain, tujuan akhir program dari pendidikan bagi masyarakat pengguna jasa pendidikan adalah lapangan kerja yang diharapkan, atau setidaknya setelah lulus dapat bekerja di sektor formal yang memiliki nilai gengsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor informal. Angka pengangguran di Nusa Tenggara Timur dalam rentang beberapa bulan terakhir ini terus bertambah. Kepala Badan Pusat Statistik NTT mengatakan jumlah pengangguran di NTT saat ini sebanyak 78.500 orang. Angka ini naik jika dibandingkan pada bulan Februari 2019 lalu, yakni 76.300 orang. Pengangguran terbanyak berasal dari lulusan diploma sebesar 12,44% dan lulusan universitas sebesar 8,76%. Pengangguran terkecil berasal dari lulusan sekolah dasar sebesar 0,57%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di NTT pada triwulan 1 tahun 2019 mencapai 5,09% jika dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2018. Jika proses perjalanan pendidikan sepanjang masa ditinjau secara menyeluruh, maka dapat dilihat kenyataan bahwa kemajuan dalam pendidikan beriringan dengan kemajuan ekonomi secara bersamaan. Peserta didik yang menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dunia pekerjaan. Semakin tinggi pendidikannya, maka semakin besar kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Yang terakhir, kesimpulan. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Dapat dipastikan bahwa ternyata pengangguran berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, masyarakat, dan kehidupan sosial, karena pengangguran memberikan dampak negatif langsung bagi perekonomian dan lingkungan sekitar, sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan nasional yang akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Sebaiknya pemerintah dan masyarakat bisa saling berkontribusi satu sama lain agar pengangguran dan dampak pengangguran berkurang. Salah satunya dengan berusaha dan serius untuk mengatasi pengangguran itu sendiri, membuka lapangan pekerjaan, dan cara lainnya untuk mengatasi pengangguran itu.